Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin Habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ketua RW, Ketua RT yang saya muliakan, kemudian para ustadz, para haji yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang, rahmah, hidayah dan taufik, sehingga pada malam hari ini pun kita masih bisa bersama-sama ngopi bareng ya Pak ya. Alhamdulillah. Rasanya kalau niatnya mau ngopi itu enteng rasanya Pak. Kalau niatnya ngaji mungkin agak berat. Udah niatnya yang enak-enak aja dulu. Kita membawa diri kita biar selalu happy dari waktu ke waktu. Jadi jangan biarkan hati ini merana berat untuk menjalani kehidupan dan ibadah. Kemudian sholawat dan salam, marilah kita doakan selalu juga keberkahan, kita sanjungkan selalu semoga tercurah limpah atas panutan kita, pemimpin kita dunia dan akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah imamul muwahhidin, beliaulah imamul muttaqin, pemimpin orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan juga tercurah limpah atas ahlul bait beliau, dzurriyyah beliau ila yaumil qiyamah, juga para sahabat beliau yang mulia, kemudian seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang masih hidup ataupun yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmah dan ridha Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bapak-bapak? Alhamdulillah. Biarpun begal-begal dikit, yang penting kita bisa bareng ngopi seger ya Pak ya. Alhamdulillah. Di tempat ini seperti inilah, acara seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah yang khusus. Ampunan dan rahmat itu tempat yang khusus diberikan kepada kita, orang-orang yang suka mengaji, suka berzikir, suka silaturahim. Maka kenikmatan Allah Subhanahu wa taala macam inilah yang wajib kita cita-citakan untuk istiqomah ya. Kita cita-citakan agar minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita bisa ngaji bareng, agar ibarat benda apapun kalau kita bersihkan, kalau kita rawat, maka akan jadi awet, menjadi lebih baik. Begitu Pak ya. Insyaallah majelis seperti ini adalah majelis yang barokah, majelis yang selalu dikerumuni oleh para malaikat safarah yang mendoakan kita semua agar kita kelak bersama-sama bisa bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Allahumma amin. Jadi Nabi sedang menunggu kita Pak, agar kita bisa bertemu besok. Maka beliau menyampaikan, bersabarlah ketika di dunia, aku menunggumu di telaga Kautsar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadilah umat yang ketika bertemu dengan nabinya tersenyum, senang ya. Maka kita latih diri kita untuk senantiasa tersenyum, bahagia dan ridho atas semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam ini kita akan menerangkan sedikit, nggak banyak ya. Kalau kopi atau cemilan atau snack boleh banyak, ngajinya nggak usah banyak-banyak, yang penting paham dulu Pak ya. Nah,
Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadith. Itu apa sih ya? Itu adalah rangkuman susunan dari beberapa sifat-sifat Allah yang wajib. Sifat-sifat Allah yang wajib. Kemudian wajib ini bagi Allah adalah artinya bisa kita terima, akal kita bisa menerima itu. Tidak mustahil. Artinya Allah punya sifat itu dan kita bisa menerima bahwa itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan mustahil. Mustahil kan sesuatu yang enggak masuk akal, Pak ya. Nah, mustahil adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Maka yang pertama jadi sifat wajib Allah yang wajib kita pahami adalah wujud. Apa? Wujud. Wujud itu sama dengan ada. Ya, ada. Kita berada di sini. Berarti kita wujud ada di sini. Nah, jadi itulah sifat wujud. Wujud artinya ada. Sifat wujud itu sifat yang menunjukkan tentang nafsiyah sesuatu. Sifat wujud itu menunjukkan tentang keberadaan zat sesuatu. Itu namanya sifat wujud. Contoh, di sini kopi wujud enggak? Ada enggak kopinya? Zatnya kopi ada di sini. Gampang dipahami, Pak? Itu untuk memahami makhluk. Oh, ada kopi nih. Wujud berarti. Tadi udah wujud belum? Belum. Ada kopi tapi wujudnya masih belum kelihatan. Kata Bapak, mana yang kelihatan? Sekarang udah kelihatan. Bahkan udah di depannya. Udah wujud. Tapi wujudnya makhluk melalui permulaan. Melalui proses dari tidak ada. Nah, kemudian bagaimana dengan wujud Allah? Allah punya sifat wajib yang pertama namanya wujud. Nah, wujud bagi Allah adalah sifat zat Allah, sifat nafsi Allah, sifat diri Allah. Disebut juga sifat nafsiyah. Ya, jadi kita nggak terlalu panjang, wujud saja untuk malam ini ya. Kita belajar sifat wujud. Wujud Allah atau sifat wujud adalah sifat nafsiyah Allah yang menunjukkan tentang keberadaan zatnya Allah. Sudah paham, Pak? Iya, gampang dipahami. Contohnya apa? Ya udah kopi aja. Bapak-bapak bisa mengingkari nggak? Di sini nggak ada kopi. Salah nggak? Salah, mustahil. Otak kita nggak bisa terima. Ada, masuk akal ada kopi. Nah, sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Ya, kita akui bahwa kita itu masuk Islamnya itu karena keturunan bapak-bapak kita, kakek moyang kita adalah muslim. Kan begitu, Pak ya? Nah, sekarang kita harus mulai meningkatkan bahwa Islam kita itu jangan hanya sekedar keturunan kita seorang muslim karena bapak saya, ibu saya muslim. Kita tingkatkan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan adanya Allah adalah sifat nafsiyah, sifat yang menunjukkan adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sifat nafsiyah. Sesuatu yang ada ini dan bisa diterima akal wujudnya, yang sifat wujud Allah ini adalah wujud yang hakiki namanya, wujud yang sebenar-benarnya. Kenapa disebut wujud yang sebenar-benarnya? Jadi wujud adalah sifat nafsiyah yang menunjukkan eksistensi keberadaan Allah yang sebenar-benarnya, secara hakikat sebenarnya. Ya, karena apa? Karena wujudnya Allah ini tidak membutuhkan yang lain. Beda dengan wujud kita. Wujud kita ini wujud yang sementara, wujud yang nggak sebenarnya. Dulu kita nggak ada, Pak, mengalami fana. Sekarang kita ada. Sekarang kita wujud. Suatu saat Allah memanggil kita dengan mengutus malaikat pencabut nyawa, kita mati. Hilang sifat wujud jasadiah kita. Berarti kita nanti fana lagi. Hilang lagi. Setelah itu kita mengalami wujud lagi, dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Kita wujud lagi. Nah, wujud yang terakhir inilah wujud yang abadi. Tetapi sudah mengalami proses, tidak ada, kemudian ada, tidak ada lagi. Paham Bapak-bapak? Apa pahamnya? Ngopi. Kita bisa ngopi kalau kopinya ada, nggak fana ya. Nah, jadi
Sebab lawan dari wujud adalah tidak ada, adam namanya. Kalau fana binasa artinya ya. Ini alam yang fana nih, alam yang bisa binasa. Gigi kita pun bisa binasa, Pak. Tadinya genep, ada 24, mulai bolong, hilang kan gitu ya. Kita mengalami fana, kerusakan. Nah, karena kita bahasnya bukan baqo, bahasnya adalah wujud. Nah, maka sifat wujud Allah ini pasti adanya. Terus bagaimana cara membuktikan Allah itu ada? Yuk. Begini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan semesta ini. Keberadaan adanya HP umpamanya menunjukkan adanya orang yang membuat. Baik, paham? Langit tidak akan tercipta sendiri, membuat dirinya sendiri tidak bisa. Ya, tapi harus ada yang membuat. Kita pakai dalil akal dulu, belum naqli, masih pakai akal atau dalil aqli. Nah, dan Islam itu bisa diterima oleh masyarakat, oleh kita yang benar-benar pengen mempelajari Islam dengan baik, kalau kita mau menggunakan otak juga. Jadi banyak sekali ya orang-orang non-Islam yang masuk Islam karena mereka mau menggunakan otaknya untuk memahami keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Maka biasanya orang yang masuk Islam dari non-Muslim adalah orang-orang yang intelektual, Pak. Karena mikir dia bisa. Jadi keberadaan kita pun ada ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui beberapa proses. Ayah kita dan seterusnya sampai Nabi Adam alaihis salam. Jadi keberadaannya Allah dibuktikan dengan adanya makhluknya, ciptaannya. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana kita yakin kalau yang menciptakan itu Allah? Ada pertanyaan gitu nggak kira-kira, Pak? Kan setan kan bisikin itu, nanyain. Kan bisa jadi yang lain, gitu ya. Sempat nggak mikir kayak gitu, Pak? Jujur aja, Pak. Ngajak akidah ini perlu dipikir karena bukan ilmu dadakan. Kopi langsung minum, dadakan bisa itu. Tapi kalau ngajak akidah harus dipikir. Baik. Bapak-bapak bisa berjalan tegap sampai sini? Bisa. Bisa ngomong dengan jelas? Oke. Allah atur pertumbuhannya. Dari air yang setetes itu nggak ada kakinya, nggak ada matanya, kan nggak ada ya? Nggak ada perutnya, nggak ada mulutnya, ini nanti calon buat ngopi bareng. Belum ada. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjelaskan itu. Allah menjelaskan di Al-Quran tentang bagaimana cara terbentuknya manusia. 40 hari, tambah lagi 40 hari, tambah lagi 40 hari, jadi berapa? 4 bulan. Allah bisa menerangkan itu. Melalui nabinya, Nabi menerangkan. Kalian semua dijadikan oleh Allah, dikumpulkan dulu dari air, mani, menjadi ini, dan seterusnya. Siapa yang menerangkan? Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini, Pak. Tidak ada yang bisa menerangkan langit ada berapa tingkatan. Yang bisa menerangkan, yang bisa menjelaskan, yang membuat, yang menciptakan. Paham nggak kira-kira? Kita tidak tahu tentang surga, neraka. Begitu, Pak ya? Kalau kita tidak mendapatkan ilmu agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Baik, sampai di sini paham, Pak? Kita tahu ilmu karena ada utusan Allah. Kenapa kita percaya utusan Allah? Pertanyaannya, jawabannya gampang. Karena utusan Allah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Al-Amin, bisa dipercaya, dibuktikan dengan histori, sejarah. Terkenal dengan nama apa sebelum menjadi Nabi? Al-Amin. Orang kafir pun, Pak, yang membenci Nabi masih pengen nitipin, Pak. Bayangin, Pak. Mereka benci Nabi, tapi mereka masih nitipin barang sama Nabi. Punya nggak dipahami, Pak? Karena Allah yang mengatur hati manusia, tidak bisa mengingkari Nabi seorang Al-Amin, meskipun mereka tidak mengakui Nabi sebagai utusan Allah waktu itu. Sampai di sini paham? Jadi segala bentuk ilmu agama tentang bumi, tentang langit, tentang kejadian kita ya Pak ya, tentang ada surga dan neraka, ada yang menjelaskan, yaitu yang menciptakan itu sendiri, disampaikan kepada utusannya yang bernama Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Kira-kira sudah paham kenapa yang menciptakan itu Allah? Sudah paham? Yaitu tadi secaranya urutannya. Terus siapa yang beri nama Allah? Allah itu ya Allah sendiri yang membuat nama, ya Allah sendiri. Tidak ada yang menyebutkan. Kata Allah, innani anallah, aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang disembah. Itu adalah otoritas Allah subhanahu wa ta'ala. Mengaku Tuhan sesembahan dan memerintahkan hambanya untuk disembah. Sudah paham sampai di sini? Jadi kalau ditanya apa buktinya Allah wujud? Adanya alam semesta, tidak mungkin terwujud tanpa ada yang menciptakan. Susunan yang begitu bagus, Bapak bisa jalan dengan tegap, gak kayak hewan Pak ya. Jalannya tegap, bener. Ngomongnya semua makharijul hurufnya bagus semua. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Walaupun sesusah kayak apapun, orang bisa belajar. Ya enggak? Bisa. Berarti kesempurnaan itu ciptaan Allah. Kalau begitu Allah maha menciptakan bahasa, maha menciptakan mulut untuk bisa mengucapkan bahasa. Cakep nggak Allah kalau begitu? Cakep nggak? Itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Alam tidak akan bisa serasi. Pasti terjadi kiamat dengan cepat sekali kalau ada sesembahan lain selain Allah. Allah sendiri menyampaikan, kalau di langit, di bumi ada dua Tuhan, hancur semua itu langit bumi. Jadi harus ada satu. Itu kenapa hanya Allah yang Al-Ahad, hanya Allah yang Al-Wahid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Supir pun kalau dua bisa beda pilihan Pak. Semarang, Jogja, Semarang, Jogja. Udah diam dulu. Pilih satu aja. Oh ya udah ke Jogja. Paham Pak? Jadi harus ada satu. Kenapa? Akan rapi. Ya, jadi kalau yang ngatur lebih dari satu, berarti yang umpamanya ini ada dua Tuhan, yang satu ngatur, yang satu berarti nggak bisa ngatur. Kalau nggak bisa ngatur, berarti bukan Tuhan. Udah gitu aja gampang. Ya, yang ngatur Tuhan berarti. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita. Jadi kalau di Al-Qur'an jelas, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki langit-langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang alladzi khalaqakum, yang menciptakan Anda semua. Wa ma ta'malun, apa yang dikerjakan Bapak. Lagi garuk-garuk, siapa yang menciptakan garukan itu? Lagi minum kopi, siapa yang menggerakkan Bapak minum kopi Pak? Allah. Kan kemarin kita udah ngaji Pak ya, tentang masalah wahdaniyah fil af'al, tentang masalah Allah wahid esa di dalam perbuatannya. Hanya kita ngaku aja, saya yang garuk-garuk, bukan. Bapak itu hanya sebab, tapi hakikatnya yang menggaruk-garuk Anda ketika gatal itu Allah. Maka setelah puas, udah nggak gatal, membaca alhamdulillah. Ketika bapak-bapak udah minum kopi, udah mulai fresh, seger, maka yang membuat fresh bukan kopi, bukan. Siapa? Allah. Kopi hanya sebab. Buktinya 2 gelas pun belum tentu fresh. Paham nggak kira-kira? Mohon nggak ada yang tersinggung ya. Al-ma'fu. Mohon maaf ya. Itu artinya tidak pasti. Jadi sababiyah, makhluk kita sebagai sebab itu tidak mutlak bisa membuat suatu bekas, ya. Itu. Saya menyampaikan seperti ini, ya. Nah, maka yang menggerakkan bibir saya untuk membunyikan kalimat-kalimat ilmiah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa punya pengaruh pada hati Bapak, nggak bisa. Maka yang membuat pengaruh, paham atau nggak paham, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala sudah saya jelaskan, dan tentu lawan dari wujud adalah adam, yaitu sifat tidak ada atau tiada. Mustahil nggak Allah adam? Adam itu tidak ada. Mustahil nggak? Mustahil. Allah itu mustahil adam, wajib ada. Wajib artinya akal kita menerima kalau Allah itu ada, dan akal kita akan menolak kalau Allah tidak ada. Kalau pengen lebih tambah iman ini, maka lihat ke ayat yang paling besar.
Lihat tanda yang paling besar siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin tanda Allah yang paling besar bahwa Allah itu ada, itu adanya Nabi. Karena dia yang bisa menjelaskan dengan detail, ya, yang paling jujur yang kita saksikan Nabi Muhammad. Seluruh dunia mengakui sebagai manusia nomor 1, ya, sebagai manusia paling sempurna yang bisa membuat perubahan yang sangat baik sekali, yang dipercaya bahkan oleh musuhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya, dan Nabi adalah orang yang paling cerdas. Kira-kira kita orang yang punya otak dan cerdas mau ngikutin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan, menerangkan tentang Allah, atau kita mengikuti yang tidak cerdas, Pak? Mengikuti yang cerdas. Ya, karena itulah marilah kita pakai akal kita agar kita bisa memahami, bisa meyakini dan memperkuat iman kita. Karena iman itu bukan dari otak tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk otak kita sampai ke hati kita, kita meyakini ada wujudnya Allah. Kita mohon mudah-mudahan keyakinan ini abadi, lestari selama-lamanya. Jangan sampai kafir, jangan sampai murtad, jangan sampai nggak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, yang termasuk bagian dari sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah wasihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.